Selamat Halo, malam. halo, halo, Di sana, halo. di sana jam sore ya Jus. Selamat sore, selamat malam. Lagi jam 6 sekarang, maghrib. Oh, welcome to Enjoy the Wellness. Ngomong AI santai. Yoi, ini episode 2 tahun ini nih, Chef, 2025. Kemarin lumayan ya, ternyata iseng-iseng kayak gitu tiba-tiba yang kita bikin shorts kan dari hasil yang video sebelumnya. Shortsnya lumayan loh. Pas gue iseng-iseng Lumayan, lihat tuh. 3 shorts, tiga-tiganya dalam berapa hari sih? Seminggu kurang. Ada yang jutaan view. apa kayaknya ya, yang view. Banyak banget tuh. Enggak. Menurut gue 1.000 view. Emang kita kan 1.000 view. Itu banyak 1000 loh. view. Hah? Banyak. Gue tiap Bot? pagi, Bot apa? tiap pagi gue 50 kali lah ya. Lu pagi 50 gitu ya? Pagi 50, Oh, iya. siang 50. Oke. Buat ini ya, ngehack sendiri ya? Gimana Cil? Kita di episode 2 Enjoy the Wellness mau ngomongin apa nih topiknya? Ngomongin AI sih pastinya. Gimana ya? Apa AI bisa ngebantu apapun itu yang lu kerjakan sih? Atau share-share tentang AI lah. Karena itu yang menjadi hal yang kita harus jago lah. Kalau mau berdampak lebih besar gitu ya kan. Katanya kalau kalau lu employee sekarang kalau nggak bisa, yang bisa pakai AI dan yang nggak biasa pakai bakalan kayak jauh banget lebih produktif kan si yang pakai AI. Si itu juga ngomong gitu kan, Mark Andreessen juga ngomong gitu, kayak jadi penting lah pakai tools. Terus yang si Shopify Siapa sih kan kemarin Mark Andreessen? Mungkin lo jelasin kayak dikit. Mark Andreessen Sambil sharing. pakai AI, Google aja lah. Gak usah pusing lah Udah ya. tahu lah, yang nonton ini udah tahu Jus. Sama CEO-nya Shopify siapa tuh, si Tobi Lutke ya? Tobias Lutke. Itu kan juga ngomong orang kan Jerman semuanya harus kayak dia kayak ada di Twitter lagi ada ininya dia kan, kayak message-nya dia apa suratnya gitu. Kayak semua bagian dari Shopify harus pakai AI di keseharian mereka gitu. Ya. Udah diwajibin lah gitu. Karena ya itu bisa banyak sih. Gue sih setuju sih ngebantu proses-proses yang manual gitu bisa cepet, reliable, dan ada intelligence-nya juga, bisa pinter juga gitu. Ya kan banyak Ya yang kan? bilang sebenarnya bukan AI yang replace kita kan sebagai orang, tapi orang yang make ya yang akan nge-replace orang lain. Yoi. Katanya sih gitu. Padahal ya kita nge-replace diri sendiri. Karena males. Biar cepat aja kan. Yoi. Tapi itu Lu cerita lah. Apa AI yang sekarang lu lagi ngapain lah yang paling gampang? Dari yang simple kali ya. Mungkin yang simple aja. Mungkin buat teaser kan. Jadi kita aja. tiap minggu, tiap episode nih kita akan share hal-hal yang simple lah, nggak usah yang ribet-ribet kan. Betul. Oke. Gue mungkin gue dulu aja, habis itu lo ceritakan pengalaman lo juga. Sekarang gue ini sih lagi sering banget nyobain biar pagi jalan kan. Semua orang bilang lah kalau jalan pagi itu paling penting, apalagi nih yang dengerin Andrew Huberman kan. Jadi morning sunlight. Nah, morning sunlight itu penting banget kan untuk ya dapat, gue nggak tahu lah scientificnya. Intinya dapat energi biar nggak stres, biar more inilah. Emang tapi sunlight di Jerman sama Indonesia kurangan, di sana lebih dikit ya? Sunlight yang buat cuci piring maksudnya kan? Iya. Maksudnya hijau ya. Yang hijau di sini kurang. Terus pakai lemon juga diperes gitu.
Yoi. Terus isiin air dulu biar banyak jadi. Yoi, diaduk-aduk, iyalah. Di sini tapi ini Cil, kalau lagi winter kan lebih dikit sunlightnya. Cuman sekarang ini udah mulai spring, apalagi summer nanti ya panjang. Even dari jam 5 kadang-kadang juga udah terang kan. Tapi enak jadinya pagi. Anyway, gue back to topik AI tadi. Jadi gue lagi nyoba sering ini Cil, tiap pagi ngobrol sama GPT. Jadi lo tinggal pakai headset kan, terus aktifin GPT voice. Ya udah tinggal ngobrol deh, mau ngobrolin nanya-nanya atau mau kayak curhat sebagai terapis. Jadi kayak apa ya yang gue rasain deh. Kalau dulu biasanya gue sering dengerin podcast kan. Kalau lagi jalan atau audiobook. Cuman kalau podcast tuh lebih pasif kan. Iya. Yang ngasih lo kayak absorb. Nah ini enggak, tapi ini kayak aktif soalnya. Kayak lo ada, ya sebenarnya kesepian juga kan, orang ngomong sendiri. Iya. Tapi ada yang ngejawab. Gitu. Iya udah apa namanya? Udah biasa sih sekarang ya, udah nggak kayak orang gila juga kan kalau jalan sambil ngomong. Kayak orang juga banyak. Dikirain kan soalnya kita ngomong sama orang kan di headphones kan. Kalau gue sosok handphonenya gue kayak gini lah, kayak lagi ngomong gitu kan. Biar gak gila banget ya. Iya. GPT berapa lama tapi lu jalan berapa lama tapi terus lu ngobrol apa aja emang ya yang lu tadi pagi deh gitu. Yang ini mungkin biar gampang deh, gue ngasih contoh kan. Banyak yang udah tahu tapi mungkin ada yang belum tahu ya. Kalau lu punya GPT app kan di HP kan. Oh suaranya, lu suaranya cowok apa cewek? Oh gue sekarang cowok. Kalau pagi cowok, kalau malam ganti baru jadi cewek. Tergantung mood aja kan. Iya. Gue kemarin juga baru ganti-ganti tuh. Cewek cowok. Gue jadi cowok. Gue biasa juga cowok, cuman yang terakhir ini gue cowok British. Jadi pas gue lagi ngomong kemarin, gue juga British. Kayak dia kayak yakin gitu British, kayak pinter gitu kan. Bener. Pas gue di mobil, gue pakai juga tuh ngobrol sama GPT. Gue juga suka. Itu anak gue kayak, he's British kayak gitu. He's British. Lucu sih, kadang-kadang. Cuma itu ngaruh katanya, kayak lu kayak kita deh, mungkin karena dia sering dengerin dokumenter atau apa, kayak British lebih pinter, lebih gimana kan kedengerannya kan. Tapi gimana? Mungkin... Lu menurut lu benefit dari itu ya jalan, gue setuju, benefit banget jalan pagi, sehat, dan dengerin podcast ya pasif, dan kadang-kadang karena kita nggak tahu mau ngapain jadi kayak harus ada podcast gitu, padahal kayak belum tentu. Kayak biar nggak bosen kan jadinya kadang-kadang. Iya, belum kita kita nggak belajar juga, maksudnya kita nggak jadi lebih pintar juga ya kan. Masuk sini juga keluar sini kan. Ya biar ada ini aja kan, nggak bisa. Itu siapa tuh? AI itu ya? Pencet si GPT itu dia. Bahasa Indonesia. Nimbrung deh. Iya ikutan tuh. Nah iya biar nggak apa namanya dengerin podcast. Nah menurut lu apa benefitnya lu bisa ngobrol sama si GPT dan ya use case apa yang lu dapat atau ilmu apa yang lu dapat gitu? Kalau gue sebenarnya yang gue rasain sih untuk nanya ya kayak orang nanya GPT biasa lah, lo ke chat GPT kan nanya dan lain-lain. Cuma kalau ngomong itu ternyata lebih natural loh, sama kayak kita lagi ngobrol gini kan. Contohnya ya minggu ini lah yang paling hot tarif kan, tarifnya si Trump sama di US lah, ya kan. Gue nanya Cil, misalnya lo pasti baca kan ini tuh, tapi kalau ngobrol tuh kayak nyambung aja. Benar. Gimana sih kayak ini apa sih maksudnya? Benar. Bla bla kayak what do you think ini itu ngapain aja sih? Benar. Itu. Terus lu jadi pinter kan? Maksudnya lu jadi dapat informasi dengan cepat dan sambil ngobrol, dan lu bisa nanya hal yang bener-bener lu penasaran tanpa malu-malu. Kayak lu bisa jadi diri lu mau nanya apapun itu yang mungkin kalau itu rame-rame lu nggak berani nanya karena kayak bodoh. Nah ini lu bisa tanya aja kan. Nah itu gue juga seneng banget. Itu. Terus kalau gue rasain bedanya nih kalau ngomong ya lebih natural. Kan soalnya kita lagi ngelihat
yang lain-lain kan. Kalau misalnya lo kayak lagi nge-search nih sendiri atau ini, kayaknya maunya cepet-cepet ya nggak sih? Mau pengen cepet dapat hasilnya. Nah, kalau ngomong nggak sama dia pagi pasti kayak, Good morning Nora, what can I help you with today? Kan? Iya, bener. Keren ya. Nadanya juga udah bagus. Terus ya itu juga improve banyak sih dari yang sebelum-sebelumnya juga. Kayak sekarang kalau lo ngomong, dia bisa diem tanpa kayak barengan gitu. Ya kan, kadang-kadang kalau lo ngomong voice assistant, lo masih Siri, mikir, lo juga nggak bisa mikir lama-lama karena kan nanti dia kayak bales kan. Nah kalau yang GPT sekarang lo masih bisa ngomong pelan, dia masih diem, masih denger. Iya, pinter banget sih. Keren lah. OpenAI gue suka sih. OpenAI cuman yang gue mau nyoba sampai sekarang ya, gue sih belum ada di sini, nggak tahu kalau dipunya lu Cil. Ini nonton nggak waktu itu si Elon pas di Joe Rogan, dia udah bisa ngobrol sama Grok. Emang iya? Gue nggak nonton, gue yang terakhir gue ada tuh. Nonton di podcast yang terakhir, terus di Groknya dia si Elon suka aneh-aneh kan. Dia bikin ada beda-beda version misalnya smart version, ada sassy version. Jadi iya gue dengar. Iya. Jadi lucu, jadi apapun yang tanya dia lucu. Sassy. Di ChatGPT juga ada. Lu yang ke paling terakhir apa? Yang paling ujung kanan. Mungkin namanya tunjukin Monday. Kali. Nih. Namanya Monday. Kemarin gue ngobrol belum semua orang tahu loh, ya kan? Ini di sini kan? Ini kanan sini kan maksud lo. Nah, ini kan kayak gini nih. Biasanya langsung, ini kayak settingan gue deh. Hai GPT. Halo, hari bisa kebantu hari ini? Loh, lah bahasa Indonesia. Bisa bahasa Indonesia nih, Mr. Bean. Boleh banget. Anjay, kaku banget Mr. Bean. bisa balik English nggak, Mr. Bean? Can we just talk in English? Sure, we can switch back to English. What's up? Jadi kaku banget. Tanya deh, kenapa lu tadi pertama bahasa Indonesia gitu? GPT tadi kenapa pakai bahasa Indonesia ya? I match the language you started with. If you want me to stick to English, just let me know. Oh, oke. Jadi ngikutin. Jadi kalau mulanya bahasa Jawa bisa juga. Bisa, kalau mau ngobrol pakai bahasa Jawa juga boleh. Santai aja. Oh, santai aja. Siap. Apa hari ini? Sotoy juga dia, cuy. Iya, sotoy banget. Ibu santai aja, kaku bro gitu. Udah, oke bro. Oke ya. Nah, itu tuh udah bagus kan dia tuh. Bagus. Itu udah keren loh. Itu bisa ditanya tentang apa aja dan udah bisa nge-search, jadinya bisa tahu berita yang recent juga, live gitu kan. Karena kan LLM yang sebelum-sebelumnya kan pakai data yang udah lewat kan. Yang udah lama ya. Ya. Terus nggak cuma itu cuy, yang kemarin sekarang masih banyak yang ngomongin juga, itu kan dia nge-save data lo ya. I mean for the good and for the bad. Jadi lo bisa ngulangin lagi kan besok. Kayak kemarin kita ada memorinya kan, ada memory. Ini dong. Nah itu ini banget loh, misalnya kayak lagi pelajarin apa gitu. Kita review yang kemarin lagi atau apalah, nanya aja ya kemarin tuh kita ngomongin apa sih. Itu keren banget sih. Iya, bisa buat belajar kan. Jadi kayak rekan belajar atau kayak tutor belajar gitu juga bisa kan. Jadinya bisa. Kalau lu stick sama, lu bisa jalan kaki tiap hari dan lu make sure lu belajar satu topik itu selama jalan, bisa sih. Lu jadi profesor sih paling 3 bulan. Bisa. Profesor gila lama-lama. Ya, itu tapi gue sih. Itu gue suka sih. Nah, menurut lo itu karena ngomong kan, Jus, kayak ngobrol dan lu bisa nanya walaupun lu bahasa Inggris pasti kan. Gue juga bahasa Inggris sih kalau ngobrol sama si GPT gitu, karena gue merasa dia dan pasti data dia lebih banyak di bahasa Inggris kan. Jadi dia harusnya lebih pinter lah Inggrisnya. Ya. Atau sambil mau belajar bahasa cuy, kayak gue lagi terus lah improve Jerman gue kan, bahasa Jerman. Yang ngobrol di situ jadinya. Itu kayaknya banyak yang bisa pakai deh mau belajar bahasa Cina kayak bahasa Jepang kayak. Ya iya. Kan?
Jadi pertanyaan GPT bisa apapun dia. itu bisa dijawab dengan jawaban yang eh, ada datanya, reliable gitu kan. Nah itu kan Ya, kayak hal yang positifnya dari langsung. si AI ini kan. Dia Nah yang itu dia belum bisa cuman bahasa tubuh doang. Dia belum belum tahu kan kalau kita kalau kita gerak-gerak. kesel gitu ya, Oh iya kesel ya bener. nggak bakalan dia nggak bakalan baca ya. Belum belum ngerti deh. Belum ada feeling. Iya. Itu sih. Tapi itu gue suka sih. Sekarang gimana semua bisa pada nyobain kali ya kayak gitu. Kayak kayak jalan dan ngobrol sama ChatGPT. Gua ngobrol sama anak gua sama kalau mau nge-search Hmm. sesuatu gitu, ya gua ngobrol sama ChatGPT. Dia Sampai udah punya tapi bosen, oke, bye. atau pakai pakai Enggak, punya lo. pakai handphone gua, pakai handphone gua. Hmm. Apapun itulah, segala masalah, Nah, segala itu pertanyaan. itu menurut lo gimana, Cio? Kalau misalnya lama-lama dia atau anak-anak lain punya, menurut lo itu it's a good Hmm, thing, depends iya, atau bahaya? it's a good thing. It's a good thing. It's a good Dia thing udah ya. minta, nih dia 8 tahun, mau 8 tahun. Terus tadi dia udah minta kayak komputer sendiri gitu dan dia udah belum gue beliin sih. Terus dia Hmm. udah main iPad terus gitu kan, udah bisa ngetik, Oh, ya ya, udah udah bisa bisa lah ya. ngobrol, udah bisa ngobrol. Jadi gue pengen kalau gue beliin dia komputer, gue pengen subscribein ChatGPT yang $20 buat dia, akunnya dia ya, dan gue custom Sendiri jadinya. message, custom Ya. promptnya bakalan gue bilang ini anak gue 8 tahun, jawaban lu harus yang bisa dimengerti sama Oh, anak oke oke 8 oke. tahun gitu kan. Oh, Nah, pintar terus gue juga tuh. pengen dia pakai tuh komputer dan tanya apapun ke ChatGPT. Kayak lu tanya Hmm. aja udah semua. Kayak lu mau dan gue saranin ngomong. Jadi gue saranin lu daripada lu ngetik, lu Biasain ngomong. dan dia kan bahasa Inggrisnya jago, lu ngomong aja. Jadi lu tanya aja pakai bahasa Ya. Inggris, Bisa lah lu mau dia. bikin ini gimana, lu mau ini pelajaran ini. Ya udah, Parah ya. itu gue malah pengen dia pakai sih biar Hmm. karena itu ya ngebantu banget kan kayak Ya cepet ya dia ya. jadi bisa ngapa-ngapain kalau ya bisa ngelakuin apa aja dari situ mau Hmm. bikin mau masak kayak mau bikin software kayak mau bikin mau Apa aja bikin lah. Bikin musik PR. mau bikin PR pasti sih iya gak sih Ya. asal jangan jangan terlalu eh, bahasa AI banget lah gitu kan suruh Kaku ya. iya. Jadinya ntar dia ngomongnya, siapa ya bilang ya? Gue pernah baca di X di Twitter. Ntar Hmm. takutnya anak-anak nanti itu ngomongnya kayak ya Cil, karena biasanya kaku kayak jawabnya Oh selalu iya iya kayak yes, please find the following. iya 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 Ngomongnya gitu kan jawabnya. Terus ada summarize di bawah selalu ada summary. iya gue malah pengen sih gue malah merasa anak-anak masa depan ya udah pakai AI sehari-hari nggak sih? Karena udah ngebantu ngapa-ngapain aja gitu. Makanya pengen gue biasain aja dia. Bagus Biar bagus. biar Biar pakai. Biar nanya lah, setidaknya bisa nanya kan ke hmm. ke situ. Lebih pinter daripada gua. Lu nanya Iya ke gua benar, benar, bisa nggak jawab. benar. Gua Ya nggak kan tahu daripada gitu. Iya. Lu mau nanya matematika kayak mau nanya bahasa Jawa juga tahuan dia daripada gua kali. Padahal gua yang orang Jawa kan. ya ya. Oke. Itu satu satu topik ya. Sekarang Hmm, gantian lah. hmm, Giliran lo nih. Apa sih yang lately lah hmm. mungkin belakangan ini yang satu Gue share-share contoh. aja yang gue pernah inilah ya, yang gue pernah Boleh boleh. Yang lakukan yang dengan gampang lah. AI ini dan kenapa. Ini bisa panjang, bisa pendek. Kalau view-nya nanti jutaan kayak kemarin, gue gue Wih, bakal bakal rilis. bikin really, gue bakal bikin full episode untuk drill down step-stepnya, asik. Boleh boleh. Ya kan jualan. Jadi dulu, gue pernah bikin, gue gimana ya? Gue share screen lah ya, entire screen. Gue dong biar langsung ada Share. contohnya. Dulu tuh gue pernah bikin kayak chatbot gitu.
Kenapa cuy? Maksudnya ceritanya backgroundnya apa? Iya. Ntar dulu, ini kok gue harus ada allow this time. Oke, jadi gue waktu itu background story-nya kan, gue lagi nonton, ini gue close dulu kali ya. X aja tuh biar nggak X aja ya. Kayak gue lagi dengerin podcast All In podcast summit di YouTube, terus dia ngundang bintang tamunya dia nih John Mearsheimer, kayak politician. Tanya aja ya, who are you bro? Who are you bro? Nah, dia nih yang jelas nih kan, lebih asik lah daripada gue so-so tahu kan. A political scientist known for my work on offensive realism, international relations, gitulah. Dia ngomonginnya tuh power lah sama global politik. Jadi kayak oke. Negara sumber inilah dia. Apa namanya? Pengen menguasai dunia. Ya gitulah, ngomongin Amerika itu emang hal pertama yang mereka cari ya power gitu. Hegemony. Jadi kayak yang paling powerful nggak bisa ada yang ngelawan lah gitu. Kenapa gitu kan? Karena itu yang paling memastikan security lah, gitulah pokoknya. Nah dia lah, ini orangnya lah. Kita bisa nanya lah apapun itu. Nah ini jadi gue tertarik banget nih ngelihat, wah ini keren juga ya. Jadi gue bisa ngobrol sama dia nih, sama Mearsheimer nih. Jadi kan gue abis nonton YouTube-nya, gue ngeliat nih gila orangnya jawabannya pinter banget. Nah ini gue bisa ngobrol, nanya sama dia apapun itu, tapi berdasarkan betul-betul emang pekerjaan dia. Nah ini kalau lihat maksudnya pekerjaan dia tuh source information yang dari dia, real gitu. Jadi datanya akurat. Karena caranya si chatbot ini bekerja, dia pelajari semua publications-nya si Mearsheimer dari interview, buku, artikel, semuanya, dan dia update terus. Ini dia yang bikin buku Israel Lobby, yang Tragedy of Great War Politics. Ini buku-bukunya dia nih. How States Things. Nah jadi si chatbot ini di buku-bukunya dia ditaruh di satu kayak database, atau mereka sebutnya, orangnya kan sebutnya RAG gitu kan, kayak Retrieval Augmented Generation atau apa gitu. Nah itu si RAG ini dihubungkan dengan LLM, jadi LLM-nya nanti instead of kalau lu tanya nih gimana cara masak nasi goreng pete om. Nah, jadi kalau LLM, kalau ChatGPT lu tanya gini, dia pasti jawab kan? Bisa jawab. Kalau ini enggak ya? Nah, kalau ini nggak bakalan bisa jawab karena apa tuh dia bilang? I'm here to provide analysis. I'm here to provide analysis and insights on global politics, focusing on power dynamics and international relations. If you have questions related to this topic, feel free to ask. Tuh. Jadi nggak bisa. Saya mau makan nasi goreng pete om, lapar. Tuh, nggak mau cuy. Nggak bisa, dia nggak mau. Ya. Tapi kalau lu lihat di sini, kalimat di atas sama kalimat di bawah beda loh. Jadi itu bukan generic answer gitu maksudnya. Nah, itu karena ada LLM-nya. Jadi ini yang jawab ini, yang ngejawab ini nih. Ini LLM-nya. LLM tuh bisa kayak si ChatGPT atau whatever lah ya, yang Gemini. Nah, ini LLM-nya nih. Nah, kalau lu tanya jadi prosesnya sebelum dia jawab ini, dia harus ke satu tempat yang namanya RAG itu buat pastiin jawab pertanyaannya itu harus relevan sama ini data-data yang ada di sini dan topik yang dia bisa omongin lah kayak politik dan sebagainya. Jadi kalau enggak bisa ditolak kayak tadi tuh, kalau masak nasi goreng dia nggak bakalan mau. Jadi gunanya apa? Jadi lu bisa ngobrol sama dia, lu bisa belajar tentang
tentang hal yang memang dia ajarin gitu kan. Oke. Tapi Realism mungkin misalnya. langsung ke ini ya kali Cil. Ini kan orang lain nih. Tapi setelah ini apa nih? Apa sih yang motivate lo jadinya? Apakah lo bikin kayak gini juga atau gimana? Iya, nah dari situ gue mikir kayak ini tuh bisa jadi siapapun ya. Ini gue bisa bikin persona orang lain. Misalnya orang yang ahli di bidang kesehatan, ahli yang di bidang pendidikan, ahli di bidang politik yang punya kerjaannya yang udah tertulis di online atau buku gitu ya. Artinya ada kerjaannya dia. Ada hasilnya. Nah itu kita jadi bisa ngomong sama dia kapanpun kan. Apalagi kalau kita gabungin voice-nya ChatGPT yang tadi lu cerita tuh. Nah, lu misalnya gue lagi pengen ngomong sama personanya, gue suka sama Ryan Holiday gitu, penulis. Nah, itu kan gue bisa pakai suaranya dia, kita bisa sambil jalan kaki ngomong, terus dia benar-benar jadi Ryan Holiday karena jawaban yang dia kasih pasti semuanya dari tulisannya dia gitu kan. Itu kan seru kayak jadinya kan. Menarik kan. Nah, habis itu gue bisa banyak gunanya lah, bisa jadi guru, bisa buat belajar dan lain-lain kan. Nah dari situ gue penasaran nih cara bikinnya gimana gitu. Kalau mau bikin kayak gini, gue akhirnya bikin. Nah habis itu gue cara bikinnya gimana? Iya gue lihat di sini kayak ada powered by Ragi ini kan. Gue klik. Nah ini kita jadi belajar AI dikit nih. Ini apa nih si ini Ragi ini nih? Ragi.ai ini yang tadi yang gue bilang RAG, Retrieval Augmented Generation ya, RAG as a Service. Jadi ini kayak satu platform di mana lu bisa upload artikel, PDF, buku apapun itu di situ. Dia yang akan ngeanalisa itu. Jadi kalau ada gambarnya dia analisa, kalau ada tulisannya dia pelajari, terus dia urut-urutin. Nah nanti kalau ada pertanyaan terkait pertanyaan yang yang orang tanya, nah dia akan melihat ini jawabannya ini pertanyaan tentang apa, jawaban mana yang rankingnya paling tinggi untuk pertanyaan ini gitu. Nah ini si RAG-nya ini yang tadi gue jelasin lah. Ini yang teknologi behind Mearsheimer ini. Oke. Jadi ini untuk memudahkan lah bilangnya, untuk membuat aplikasi kayak gitu. Oke. Ini jadi gunanya kan jadi banyak kan. Ini kan dia use Ragi Connect to connect your application to your users data. Jadi ini bisa kalau lo punya perusahaan, lo ada internal policy, HR policy atau apa, terus user kalau mau nanya tentang hal-hal yang terkait policy tersebut bisa kayak ngomong sama chatbot lah. Biasa kan yang use case yang paling banyak dilakuin. Tuh. Ya. Jadi ini kayak dia ngegabungin lah. Yang lebih menarik sekarang kayak lo nih, pengalaman lo bikinnya apa Cil? Siapa sih? Nah gue bikin yang lo mau bikin atau lo pernah bikin? Gue bikin pakai ini. Nah gue waktu itu kan kita lagi pemilu, gue bikin yang sama tuh, mirip kan? Oh ini ini Mearsheimer-nya Indonesia nih maksudnya. Ini dan ini gue bikinnya keren. Cepet sih. Ini bener-bener nggak cepet, maksudnya front end nih yang depan ini cepet banget karena kan kita bisa kenalin lah tools namanya v0.dev nih. Ini sambil ngomong ini baru lagi nih, apa nih v0? Ini bikin, kalau gue bikin front end cepet dari pakai ini. Jadi ini contohnya ini nih ya, si Mearsheimer kan. Kemarin yang pas gue bikin Mahfud itu ya, gue cuman screenshot ini kayak gini doang, terus gini copy paste, bisa gini make something similar, copy paste. Udah tinggal enter kan. Nah dia akan bekerja untuk bikinin websitenya dan bisa ada back end-nya juga dan jadilah ini AI lah, ini AI, dia tinggal nunggu nih dia lagi bikin nih. Parah banget ya.
Jadi ini dia Yoi. tinggal kasih contoh, terus dia akan ngopi kan, kayak gimana bikin kayak gitu. Iya, tinggal screenshot, dia akan ngopi, nanti dia akan kasih lihat pas udah jadi. Nah, Gila, cepet banget sih. gue yang dari Coba lihat. nggak pernah bikin ini ya, nggak pernah coding, nggak pernah pernah belajar programming sih, cuman nggak ngerti juga zaman dulu. Tapi gue Kan jadi bisa bikin GTS kayak zaman dulu. gue jadi bisa bikin kayak gini cuy, dan dan ini karena ada AI banget sih. Jadi gue bisa nanya prosesnya tuh, gue akan ngobrol sama ChatGPT banyak banget. Dia kayak bantuin gue lah untuk bikin ini bareng Bisa gitu. bikin Jadi kayak kayak gini. apapun gue tanya sama si Tapi ChatGPT gue kan. penasaran cuy, coba lihat lagi tadi di V0-nya. Apa sih? Tuh. Nih, Ini udah jadi berarti kan? ya. Gila Udah ya. jadi nih. Ini Bisa deploy bisa nih tuh. dipublish. Nih, ini kan tinggal ganti. Kalau Oke. gue mau siapa fotonya ganti. Ya. Misalnya nih gue Ganti ngomong ya. nasi goreng gitu kan, tukang nasi goreng. Please change the picture to Joe Rogan or SpongeBob. Gue hilang ya suara gue ya? Enggak kedengeran. Oh, kedengeran. Sorry. Gue tadi ini ngomong sama. Tuh, tinggal ngomong kan, kayak please change the picture to SpongeBob. Nanti si AI ngerjain tuh. Udah, tinggal ngomong doang. Ya. Jadi sekarang ini kan mirip kayak si Andre Karpati itu yang orang AI yang kayaknya co-founder LLM. Iya. Itu tapi dia bilang tinggal ngomong doang sekarang. Iya, tinggal ngomong doang. Iya, ini mungkin kita Iya kan? introduce itulah Cil, apa namanya? Definition vibe coding kan yang orang-orang bilang. Bener. Bentar, ini gue tapi belum nyoba kan nih. Ini jadi gue bikin terus gue kasih publikasinya dari YouTube. Jadi karena kan si Mahfud ini ngomong di YouTube, ya kan? Di YouTube-nya kan banyak nih. Di YouTube-nya prosesnya jadi gue transcribe kan. Jadi gue ambil subtitle-nya gitu kan. Nah habis itu dikategoriin di kayak bentuk question and answer gitulah. Jadi setiap argumennya dia itu dicatat di RAG-nya tuh sebagai gua bikin jadi kayak ada pertanyaannya, ada jawabannya, ada pertanyaan, ada jawabannya. Nah, itu jadi dipelajarin tuh sama si Rak ini. Jadi kalau gua nanya ya nanti dia bisa ngasih data yang faktual berdasarkan apa yang diomongin oleh Mahfud MD dari mana gitu. Jadi kalau lu ngomong ini, bagusnya kalau lu tanya misalnya tadi what is offensive realism. Pas lu tanya gini, nah jawabannya itu ada source-nya. Okay. Jadi ini tuh ini kan datanya legit gitu kan, ada source-nya. Kredibel lah kalau jadinya. Kredibel lah. Kalau LLM doang kan hanya berdasarkan probability, jawabannya juga bisa nggak kredibel lah. Nah itu yang gue waktu itu bikin. Nah waktu itu gue host di AWS, tapi per bulannya mahal, jadi gue matiin. Jadi kalau gue pencet tidak dapat terhubung ke server. Bisa jelaskan lebih dalam. Nah tuh, ini genre ini kayak fallback-nya sama kayak gitu. Ya. Beda kan kalau sama si Jadi sebenarnya ini udah bisa dipakai, tapi karena low plate aja, jadi nggak bisa dipakai, nggak dibayar kan. Betul. Keren. Itu bikin sebulan lah sampai jadi ya. Dan tapi dari lu nggak bisa ngapa-ngapain. Terus-terusan kan Cil, maksudnya in reality mungkin we can. Iya. Itu dulu sebelum ada kayak Cursor, AI atau Replit, itu nanti lah ya. Sekarang udah lebih gampang lagi. Iya benar. Sekarang jauh banget ya.
Dulu itu kalau masih pakai ChatGPT doang bikin code, jadi ChatGPT-nya nanti yang bikinin kodenya kan. Terus gua harus make sure ya dokumentasi dan lain-lain, nyobain error. Terus lu harus Hmm. ngomong ke ChatGPT lagi, paste error, dia coba lagi. Nah ini nih lama banget. Itu kalau lu pasti udah pernah juga kan nyobain Bolak bikin bolak sesuatu balik lah pakai AI. maksudnya kan. Bolak-balik. Nah sekarang udah dikit bolak-balik ya, udah makin pinter. Hmm. Ya, Kalau ya, yang ya. gua rasain ya, makin pinter. Next lah, nanti next episode lah kita lebih detail lagi tools-tools apa aja sih yang bisa dipakai kan. Ya kan kalau view-nya jutaan, nanti gue bikin ya satu kelas 5 juta lah atau berapa gitu kan. Untuk Enggak lah, kita tujuannya untuk sharing kan di sini. iya iya It's iya to pasti create, pasti. to create. Ya. Tapi tadi lo mention ini, Cil. Siapa namanya? Karpati kan. Mungkin kita kasih ini kali di tiap podcast kita, jadi Itu kita kayaknya mau perlu sharing deh, juga. iya. Jadi kita mau sharing orang atau buku atau apa kan. Mungkin kita mulai kali dari situ tuh. Boleh. Karpati, gue sih menyarankan untuk semua langsung aja nonton YouTube-nya yang kalau nggak How I Use LLM, yang tentang LLM basic. Tapi nontonnya perlu dedikasi lah, lumayan lah. Jadi kalau emang lu abis itu mau Ya. jalan-jalan ya pause dulu aja. Walaupun gue pas dengerinnya gue dari pas nyetir lah apa gue dengerin sih. Walaupun harusnya ngelihat layar ya. Tapi gue rasa itu penjelasan terkait LLM paling basic dan paling baik, paling bagus, paling mudah dimengerti, paling bahasa manusia lah, dan Dari dibawa dia, oleh expertnya banget gitu, karena kayak dianya salah satu co-founder OpenAI ya atau dia dulu open foundation awalnya. Itu keren banget sih. Terus kayak dia ngomong, mungkin kita kasih lihat kali ya. Langsung Mungkin aja. kita bisa share Boleh. aja. Gue Dia share. kayak ngomongnya tuh sambil main komputer gitu. Kayak yang lo lakuin tadi lah ya. Jadi mungkin langsung kali Cio. Jadi kan ini Google YouTube gampang lah. Langsung aja Andre Karpati. Videonya tadi yang lo masuk Tuh Hawaii pasti yang ini kan atau Deep Dive. Iya. Deep Dive Dua-duanya mungkin itu yang bagus ini sih. Ya. Dua-duanya itu bagus. Sorry ya, gue nggak ada yang berbayar, jadi masih ada iklannya. Parah banget loh, serius loh. Lagi. Gue kira sengaja. Enggak. Tuh, sambil ngomong ini. gitu, tuh sambil pakai layar ChatGPT. Gila. Bagus. Emang sih, lihat nih, 3 jam kan. Cuman dia tuh detail ngasih contoh-contohnya kan, nggak yang biasa. Ngajarin dari proses gimana LLM itu dibikin, terus apa itu token, dan gimana data apa yang dipakai, data internet. Nah, cara ngambil data dari seluruh internet tuh gimana. Nah, itu tuh dijelasin dengan detail pelan gitu. Jelasinnya hebat mantap. Ya. Tapi ya dia terkenalnya gitu cuy. Jadi kalau lo lihat ya, semua itu lama-lama tuh 1 jam, 2 jam gitu-gitu kan. Nah, ini mungkin sambil promosi kita kali ya. Udah kayak kita tuh ya, yang nonton banyak juga kayak kita. Tapi ini gue sambil promosi cuy. Jadi dia sempat ngomong waktu itu namanya Karpati by Modality. Apa sih? Ini artikel gue nih, by the way kalau mau follow ya. Ini gue nulis di follow lah. Substack. Ini by the way nama Enjoy the Wellness itu karena Enjoy the Weather adalah nama Substacknya Ajus, dan Wellness adalah nama Substacknya gue. Jadi digabung Enjoy the Wellness. Enjoy the Wellness. Habis ini kita liatin terus. Nah, dia ada nge-tweet sih waktu itu. Jadi dia bilang nih, sekarang itu kita orang, ya ini kebanyakan kali di sini nih, karena dengan adanya social media, dengan adanya TikTok, kita itu maunya yang cepat kan. Kayak dia bilang nih, shortification on learning. Karena orang maunya yang 5 menit, 10 minutes. Tapi kalau dia bilang enggak sih, learning is not supposed to be fun katanya. It doesn't have to be actively not fun either. But dia bilang itu adalah harus susah, kayak lo itu you actually learn kalau emang kesusahan dan nyari solution kan. Betul. Kayak ke gym nih dia bilangnya. Gitu. Jadi
Gue setuju sih, ini banyak lah dia bilang itu, dan gue bikin artikel aja nih, simple. Gimana sih Artikelnya lu gabungin kemana nih? Oh, lu kasih contoh. Ya. Apply principle itu di learning business gitu. Ya iya benar, di macam-macam nih. Contohnya nih, Naval Ravikant bilang kan, there's no skill, atau kayak orang mau belajar bisnis ya harusnya langsung aja. Harus lakuin. Gitu kan, harus lakuin. Terus si Nassim Taleb lah juga banyak ngomong kan, yang sebenarnya dengan cara lo ngelakuin ya you actually learn something. Gitu. Ini banyak nih orang-orang yang gagal kan. Yang gue follow level juga si Digital Nomad juga ngomong gitu, banyak lah pokoknya. Ya ini dia bilang intinya adalah ya itu lu bikinnya pakai apa tuh yang di atas tuh? Yang mana? Yang ini image. Nah, yang ini nih. Ini pakai GPT nih. GPT Midjourney ya kalau nggak salah. Nanti next time kita show Midjourney kali. Keren ya. Boleh. Midjourney image. Terus ke bawah. Ya ini harus guys yang belum subscribe, tolong guys. Like and subscribe. Yoi. Lu akan ya kalau gue nulis gue campur-campur sih. Ini gue itu lagi baca biografi Einstein juga, dia bilang ya dia belajar yang nggak dari sekolah tapi dari ngelakuin kan. Ngelakuin halnya gitu sih kurang lebih. Sama ini, intinya tuh ini Cil, mungkin takeaway-nya ya, lo dulu pasti sempat banyak orang bilang gamification kan. Mau belajar ini pakai app ini karena seru. Padahal ternyata in reality gamification is a lie. Contohnya Duolingo. Lo tau Duolingo nggak? Tahu lah. Ya, pernah nggak lo belajar bahasa dari Duolingo? Pernah. Gimana? Menurut lo helpful nggak sih itu? Gue nggak terlalu. Gue di tengah-tengah lah ya nih. Gue nggak bilang itu a lie juga. Maksudnya dengan lo ngerjain Duolingo, at least lu spend waktu lebih better lah dibanding ngerokok atau ngapain. Jadi gue melihat itu kayak dibanding itu ya benar. Jadi gue lihat itu it's okay lah, positif lah. Tapi buat anak-anak, maksudnya kalau buat anak-anak gue debat nih. Gue bilang kan, gue kan waktu itu baca artikel lo ini, terus gue bilang no, belajar itu harus susah gitu kan. Dia nggak mau, no. bisa juga kok fun gitu, bisa juga kok fun. Nah ini gue lihat sih cocok kalau buat mungkin anak-anak orang tua kali ya orang tua gitu. Kalau anak-anak sih masih belajar, masih dari mana aja, gue masih lihat itu hal baik lah gitu kan. Kayak mungkin gue nggak tahu efektif enggak, tapi dibanding enggak gitu mungkin ya chance-nya lebih tinggi lah dibanding enggak belajar sama sekali. Belajar. Gitu. Bener sih, bener. Cuma ada nih, ini lucu banget nih sih kalau lo atau viewers kita nih mau nonton ya, si orang ini tuh dia belajar Spanyol dari Duolingo ya. Terus kerjaannya tuh ini kayak gini random gitu. Dia ke apa namanya, ke supermarket ngomong sama orang Spanyol di US. Terus kayak cuma pakai suara bisa nggak? Nih ada suara bisa nggak? Nggak bisa. Cuman ntar search di sini deh. 1 week to Duolingo. Lucu banget, dia cuma ngomong kayak hola ke komestas, kayak diulang-ulang gitu. Ngerti gak? Karena dia dari Duolingo doang. Gitulah konsepnya. Tapi itu masih still better daripada nggak ngomong kan? Maksudnya? Iya. Maksudnya itu ngebuka chance, ngebuka probability, Kalau orang yang asik kan dia olah doang, tapi orangnya juga olah. Lu lagi belajar atau apa kan bisa jadi ngobrol kan? Nah itu masih. Iya. Gue nggak ngeliat itu ini juga sih, nggak ngeliat itu hal negatif lah. Maksudnya tetap baik lah kayaknya. Bener, cuman intinya adalah nggak instan kan. Kayak sekarang tuh apa maunya belajar ini instan. Orang not even nonton YouTube misalnya, dengerin TikTok atau apalah, nggak mau baca the whole thing di buku atau di mana gitu. Tapi kita gitu, view-nya paling banyak dari shorts. Oh ya, kalau belajar dari atau dengerin Enjoy the Wellness ya nggak apa-apa sih.
Ya kan kita kan nggak ada ngedance yang aneh-aneh kan. Oh iya benar. Belum. Benar. Yoi shorts. Yoi, gitu sih. Oke.